Kolaka, kembali lagi di Halo Podcast, podcast pemerintah Kabupaten Kolaka. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu momen penting di Kolaka, yaitu momen Pilkada 2024. Tentunya momen ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, di mana kita akan menentukan siapa pemimpin yang akan menjadi penentu arah masa depan Kolaka. Bersama dengan saya Amelia Octaviana, dan juga telah hadir 3 narasumber dengan bidang pekerjaan berbeda tapi saling berperan dalam Pilkada 2024 ini. Yang pertama ada Ketua KPU Kabupaten Kolaka, Bapak Abdurrahman SP. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Siang, menjelang siang ya. Iya, Sudah siang ini. Nah, ini saya panggilnya Om Jack aja ya, kan? Boleh. Oke. Saya kan memang akrabnya disapa sama Om Jack, tapi kalau nama lengkap Abdurrahman. Abdurrahman. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua ada narasumber kita, Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka, Ibu Fatmawati Aziz SP. Selamat datang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus senantiasa sehat. Nah, pengawas pemilu tidak boleh sakit. Betul sekali. Harus tetap sehat sampai hari Ahad. Oke. Yang ketiga ada PJ Sekda Kolaka, Bapak Haji Ramli Sima SHMH. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya Pak. Semangat. Semangat. Oke. Nah, hari ini kita sudah memasuki detik-detik penyelenggaraan pemilu Pilkada 2024. Iya. Tentunya suasana sudah semakin hangat dan semakin semangat dari pihak penyelenggara maupun masyarakat yang ada di rumah. Nah, bagaimana momen dan perasaan Bapak Ibu sekalian dalam menyambut momen Pilkada ini? Yang pertama kiranya Pak Ramli, bagaimana Pak suasana teman-teman ASN terutama di Pemda Kolaka saat ini menjelang detik-detik penyelenggaraan pemilu 2024? Baik, terima kasih Ade Amel. Iya. Ya, sebagaimana kita ketahui kan ASN bagian daripada masyarakat Kabupaten Kolaka. Betul. Yang mempunyai hak pilih untuk memilih ya calon bupati kita 5 tahun ke depan. Ya, tentunya sebagai ASN juga dibatasi oleh aturan-aturan terkait dengan kepegawaian yang ada di Indonesia, sehingga ASN itu memang pada dasarnya harus netral dalam hal ini. Nah, untuk menentukan sikap dan pilihannya itu ya nanti dibuktikan pada saat di TPS. Iya, di TPS. Ya, saya kira itu. Berarti tetap harus netral ya Pak ya, menjaga profesionalitas sebagai aparatur sipil negara. Ya, ASN itu memang tugasnya adalah sebagai aparatur sipil yang memang perannya menguasai tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara, juga harus profesional. Oke, profesional dan netral. Nah, kalau dari Bawaslu sendiri nih Bu, bagaimana suasana teman-teman di Bawaslu yang tentunya sudah sangat disibukkan dalam pengawasan sejak beberapa waktu yang lalu? Oke, terima kasih Amel. Terkait dengan kesiapan pengawasan kemarin, kami Bawaslu Kabupaten Kolaka sudah melaksanakan apel siaga persiapan masa tenang dan pungut hitung, dan kegiatan itu dimaksudkan bahwa Bawaslu Kolaka beserta jajaran mulai dari Bawaslu Kabupaten Kolaka beserta teman-teman staf di Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, serta pengawas TPS seyogianya sudah sangat siap dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan, di mana ini kan kita sudah masuk minggu tenang nih. Betul. Minggu tenang selama 3 hari, bukan minggu tenang, hari tenang sebenarnya. Namun sebenarnya tidak tenang-tenang banget. Bagi pengawas pemilu. Karena di masa tenang ini Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada lagi kegiatan kampanye dalam bentuk apapun. Makanya berdasarkan surat hasil koordinasi KPU Bawaslu beserta pemerintah daerah, hari ini sudah 2 hari teman-teman KPU yang diamanahkan oleh undang-undang sesuai dengan PKPU 13 pasal 28 bahwa KPU beserta jajarannya membersihkan alat peraga kampanye dan termasuk juga bahan kampanye, sehingga 2 hari ini kalau menurut pengamatan kami, saya sudah agak berkurang
APK dan bahan kampanye yang tersebar di Kabupaten Kolaka. Terkait dengan pengawasan logistik, kemarin juga kami sudah mengawasi pendistribusian logistik. Kemarin secara simbolis bersama teman-teman KPU, Pemda, Kejaksaan, termasuk dengan kepolisian, Polres Kolaka sudah melakukan pelepasan terkait dengan penyebaran logistik yang akan disebar ke kecamatan-kecamatan, termasuk dengan pengawasan C panggilan KWK terhadap pemilih. Kami memastikan menekankan kepada teman-teman di bawah pengawas TPS khususnya karena mereka yang mengawasi terkait dengan distribusi C panggilan ini bahwa memastikan C panggilan ini diberikan kepada memang yang benar-benar berhak untuk memilih. Pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi yang masih terdaftar dalam DPT itu sudah tidak disampaikan lagi C pemberitahuannya agar di hari H pemungutan suara tidak ada lagi orang yang tidak memenuhi syarat, misalnya orang yang sudah meninggal ada datang di TPS untuk memilih, termasuk dengan pemilih yang sudah pindah memilih tidak lagi datang ke PTPS untuk memilih. Seperti itu. Berarti sudah mulai pengawasan baik itu secara administratif dan juga proses-proses kampanye sudah mulai diberhentikan ya Bu? Kampanye sudah selesai. Kemarin 23.59 kami memastikan bahwa kampanye sudah selesai. Saatnya 24, 25, 26 itu adalah hari tenang. Dan hari yang tidak tenang bagi kami Bawaslu. Masa tenang bagi masyarakat tapi hari yang tidak ada tenangnya bagi teman-teman Bawaslu. Karena kami memastikan bahwa termasuk dengan netralitas ASN. Tapi melalui Pasekda sebagai pembina kepegawaian di daerah. Agar selalu mengingatkan ASN-nya untuk tidak melakukan pendekatan-pendekatan atau bahasa ini ya cawe-cawe dengan pasangan calon. Sehingga benar-benar ini ASN ini tetap independen. Oke. Berarti tidak hanya masyarakat, ASN juga harus tetap dilibatkan dalam hal ini, netralitas. Iya. Oke. Nah selanjutnya kalau dari KPU sendiri nih Pak, kita tahu sekarang sudah mulai memuncak pastinya kesibukan-kesibukan teman-teman di KPU. Nah seperti apa kemudian cara Om Jack untuk menjaga semangat tim dan memastikan bahwa segala persiapan ini berjalan dengan lancar? Jadi bukan mulai memuncak lagi tapi sudah di puncak. Sudah di puncak. Tadi Sheila ya? Siapa namanya tadi? Amel ya? Amel. Ya, di Amel. Jadi gini, jadi yang hadir hari ini lengkap ya dari unsur pemerintah, ada Pak Ramli, dari unsur penyelenggara ada kami KPU. Berdua, ya dari kami teknis penyelenggaraan. Kalau yang di samping saya ini dari Bawaslu itu bagian pengawasan. Jadi kita lengkap. Nah kerja-kerja KPU ini sendiri kan dimulai semenjak tahun kemarin, itu perencanaan. Nah, tadi sudah mulai memuncak. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah di puncak. Sudah di puncak. Karena saking ketika ditanya KPU saat ini ngapain gitu. Iya. Saking bingungnya mau jawab apa karena saking banyaknya kesibukan yang beririsan begitu. Kegiatan yang bukan lagi istilah beririsan tapi sudah berlapis begitu. Jadi kita ya sampai diundang podcast di sini saja tadi saya sama Ibu Fatma sempat lari-lari tadi karena kita banyak kegiatan yang harus kita hadiri. Iya betul. Nah, karena kebetulan narasumbernya juga ada dari unsur pemerintah, kita takut dong kalau tidak datang. Karena yang harus masyarakat Kolaka ini tahu bahwa pilkada ini itu menggunakan uang daerah. Jadi setidaknya apa yang kami laksanakan itu harus penuh dengan perencanaan. Dan apa yang kami telah laksanakan itu harus penuh dengan pelaporan. Karena memang harus kita pertanggungjawabkan. Nah sebelum saya menjawab terkait pertanyaan puncaknya tadi, saya harus mungkin lebih detail dulu biar masyarakat ini teredukasi bahwa kerja-kerja KPU itu seperti apa. Dari mulai tahapan persiapan sampai tahapan di puncak nanti. Di puncak di tanggal 27 November. Ya, sisa 2 hari. Hari ini 25, besok sudah betul-betul hari yang menegangkan. Dan tanggal 27 itu ya sudah betul-betul hari yang ya mungkin ya inilah yang hari yang paling kita tunggu-tunggu karena di hari itu juga dengan hitungan cepat dari beberapa lembaga survei itu, beberapa lembaga yang hitung cepat itu sudah bisa memprediksi karena siapa yang jadi pemimpin Kolaka. Tetapi dari KPU belum bisa mengumumkan karena
belum masuk tahapan pengumuman karena memang sangat masih panjang prosesnya. Betul. Jadi masyarakat ya harus tunggu KPU. Kalau sudah Keputusan KPU resmi. yang mengumumkan berarti sudah itu. Sudah resmi ya, Pak, ya? Ya. Oke, jadi kita kerja-kerja di KPU itu mulai dari perencanaan. Yang saya bilang tadi, mulai kerja-kerja Setahun KPU lalu. ini dari start dari tahun kemarin. Terus kami sebagai penyelenggara ini kan baru nih. Iya. Nanti di bulan Maret kemarin baru Maret kemarin. ya baru memulai giatnya kami berlima. Karena semua komisioner di dalam itu tidak ada yang peninggalan di masa lalu, semua orang baru. Iya. Nah, jadi sambil belajar, sambil mengikuti PKPU, semua aturan-aturan. Saya rasa yang penting komisionernya rajin baca dan rajin belajar serta rajin mengikuti bimbingan teknis. Iya. Tidak ada istilah baru dalam dunia KPU gitu. Harus menyesuaikan. Nah, setelah itu, setelah merencanakan, kita bentuk pasukan. Kita bentuk pasukan yang membantu kita di kecamatan dan di setiap desa kelurahan. Iya. Nah, itu. Nah, jadi kalau di kecamatan itu ada yang namanya PPK. Jadi itu 5 orang jumlahnya. Dan di desa itu kelurahan ada yang namanya PPS. Itu jumlahnya masing-masing setiap desa ini 3 orang. Jadi kita di Kolaka kan 12 kecamatan. Iya, betul. Kali 5 berarti kita punya 60 orang di tingkat komisioner di tingkat kecamatan yang membantu kerja-kerja kita di kecamatan. Iya. Perpanjang tangannya kami itu di kecamatan. Karena kalau kami mengurusi semua, kami berlima dan teman-teman sekretariat di KPU saya rasa tidak akan mungkin sanggup. Jadi Betul. kita butuh perpanjangan tangan di kecamatan, namanya PPK. PPK. Nah, di tingkat desa, 135 desa itu dikali dengan 3, berarti sekitar 405 orang. Iya. Itulah pasukan kita atau teman-teman kita yang ada di desa yang perpanjangan tangan dari PPK yang di kecamatan. Nah, inilah yang betul-betul bekerja siang dan malam untuk bagaimana mensukseskan pilkada ini. Nah, setelah ini baru-baru kemarin kita bentuk KPPS yang bertugas nanti di 380 TPS yang sudah kita bentuk. Ya, jadi ada 380 dikali 7 orang satu TPS. Berarti kita punya KPPS itu Pak Ramli, Bu Fatma 2.660-an orang. Sekabupaten Kolaka. Sekabupaten Kolaka. Nah, inilah yang akan bekerja mulai besok. Ini mulai besok sudah bangun tenda mereka, tenda Iya. untuk TPS, mempersiapkan segala sesuatunya dan akan sebagai tuan rumah atau sebagai admin sekaligus yang operator di dalam TPS nanti. Oke. 7 orang ini. Nah, setelah itu kita ada yang namanya pendataan. Jadi pendataan itu mulai dari kita DP4. Oke. Terus dari DP4 itu kita bentuk lagi yang namanya PPDB, ya, panitia ini yang Pantarli ini yang akan mencocokkan data pemilih. Iya. Nah, dari sinilah keluar hasil yang namanya DPS. Dari DP4 ini keluar hasil yang namanya DPS, daftar pemilih sementara. Iya. Nah, dari daftar pemilih sementara ini ada perbaikan-perbaikan, menunggu tanggapan masyarakat sehingga muncul yang namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Inilah yang menjadi DPT. Nah, Daftar pemilih tetap. daftar pemilih tetap. Jadi DPT kita itu ya sekitar 172.900 sekian. Jadi hampir 173.000 kita punya daftar saat ini. Nah, dari daftar inilah sehingga kita menghasilkan yang tadi, kita menghasilkan 380 TPS, diakumulasi semua dalam satu TPS itu maksimal 600 orang. Nah, diakumulasi, oh ternyata kita mampu mengurangi dari 705 TPS di pemilu kemarin, kita kurangi sekarang 380, tapi kita tingkatkan masyarakat yang pemilih, ya jumlah pemilihnya yang meningkat, jumlah TPS-nya yang turun. Berkurang. Kenapa? Karena kalau yang kemarin kan 5 yang harus dipilih, ya. Iya. DPR itu 3, DPD 1 sama presiden. Nah, kalau sekarang kan sisa 2. Sisa 2 yang harus dipilih. Jadi ini yang membuat TPS berkurang tapi daftar DPT, daftar pemilih yang meningkat. Nah, kegiatan berikutnya yang kami lakukan itu daftar pendaftaran calon. Oke. Ya, pendaftaran calon. Nah, kita tahu bahwa calon kita kan hanya ada 2. Nah, setelah daftar
setelah pendaftaran pengundian nomor urut. Karena yang 2 orang ini kita belum tahu dia akan pakai kampanye dan juga di surat suara itu harus ada nomor 1 dan nomor 2, ya kan hanya ada 2 calon. Nah, begitu pengundian ternyata ya calonnya kita ini Haji Amri dan Kusmaludin dapat nomor urut 1, Haji Jayadin dan Bapak Denny Germanto itu dapat nomor urut 2. Nah, inilah yang mereka pakai dalam mengkampanyekan dirinya mereka. Nah, terus setelah itu masuk masa kampanye selama kurang lebih 2 bulan. Nah, pada masa kampanye ini KPU sedikit beristirahat. Tetapi Bawaslu yang repot. Mengawasi proses kampanye. Sedikit beristirahat. Jadi kita di masa kampanye ini kita fokuskan ke sosialisasi ke masyarakat, ke pemuda, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, biasanya kan yang anak-anak muda, yang Gen Z ini kan tidak peduli yang begitu-begituan. Jadi bagaimana dengan cara mengedukasi mereka dengan membuat sosialisasi ke mereka bahwa pentingnya suara kita, pentingnya kita memilih, pentingnya itu menentukan pilihan siapa yang akan jadi bupatinya kita. Kalau bupatinya kita ya sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kan masing-masing masyarakat Kolaka ini kan punya cara pandang yang berbeda terhadap pemilih. Nah, inilah yang kita edukasi ke adik-adik pemuda ini, baik itu pemilih pelajar maupun yang anak-anak muda yang di kampus dan yang sudah selesai pendidikan gitu, yang masuk dalam kategori pemilih pemuda. Nah, setelah masa kampanye masuklah hari ini. Hari tenang. Ya, hari tenang. Jadi hari tenangnya kita itu hanya 3 hari. Jadi dari 24, 25, 26. Nah, inilah yang kita manfaatkan untuk distribusi logistik. Jadi kita di 12 kecamatan ini alhamdulillah sisa 1 kecamatan lagi. Saat ini itu laporan yang masuk barusan itu dari 12 kecamatan sudah 11 kecamatan. Dari sini ini sementara pembongkaran di kecamatan terakhir Undulako. Jadi bisa dilaporkan bahwa hari ini tuh rampung untuk distribusi logistik. Nah, yang terakhir juga hari ini tanggal 25 itu penurunan APK, alat peraga kampanye yang dipasang oleh masing-masing pasangan calon ini untuk mempromosikan dirinya di baleho-baleho, di Videotron, di mana-mana yang pokoknya orang masyarakat Kolaka ini bisa melihat. Nah, ini kita sapu bersih semua. Mulai dari kemarin kita dibantu sama pemerintah melalui Satpol PP turun dengan kita jajaran teman-teman PPK tadi dengan PPS yang juga dibantu dan diawasi langsung oleh teman-teman di tingkat kecamatan itu dari Panwascam dan juga di tingkat desa dari tingkat PKD namanya. Nah, itu. Dan tanggal 26 kita memastikan bahwa logistik ini sudah sampai di TPS masing-masing dan teman-teman KPPS ini sudah siap dengan masing-masing tugasnya mulai dari KPPS 1 sampai KPPS 7 dan insya Allah tanggal 27 kita akan gelar pilkada, pencoblosan, pemungutan suara di TPS dan harapan kami dari KPU dan juga ini harapan kita semua semoga Kolaka dari 508 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada itu akan keluar nanti beberapa kota yang betul-betul mulus perjalanan pilkadanya dan harapan kami Kolaka salah satu ya dari nominasi yang keluar menjadi kabupaten yang terbaik dan mulus dalam hal penyelenggaraan. Ya, mudah-mudahan. Amin. Gitu. Oke. Kayaknya satu kali bicara saya ini cukup kayaknya ya. Rasanya sudah dibahas dengan lengkap ya Bu ya. Oke, tapi tadi sempat disinggung bahwa pada saat masa kampanye itu adalah masa istirahatnya, tapi tim KPU ini jalan untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Nah, bukan kampanye, sosialisasi. Ya, kampanye edukasi. Kampanye edukasi ya. Kampanye edukasi kepada masyarakat dan juga anak muda. Nah, seperti tadi yang Om Jack bilang nih bahwa anak muda itu adalah hal yang tidak mudah untuk kita menjangkau, mengajak mereka menjadi pemilih dalam partisipasi ini. Nah, pada saat melakukan edukasi dan sosialisasi, seberapa efektif sih kampanye yang dilakukan oleh KPU sehingga anak muda itu bisa merasa bahwa suara mereka ini sangat penting dalam penyelenggaraan pilkada. Seberapa efektif? Kalau bicara masalah efektif,
saya rasa memang harus kita turun. Sebab kita belajar dari pengalaman kemarin. Ya. Jadi kita melihat bahwa anak muda ini terkadang cuek. Betul. Karena kenapa? Terkadang anak muda ini mengikut apa kata orang tua. Dia belum bisa menentukan Pilihan. jati dirinya sebagai seorang pemilih. Padahal dia sudah berhak untuk memilih, berhak untuk siapa yang dia mau dukung gitu. Tapi dia masih ketergantungan sama orang tua. Inilah yang kita edukasi. Bagaimana mereka itu cerdas dalam hal ya melihat visi dan misi para calon. Ya, dan sekarang kan kita tahu bahwa di smartphone semua sudah ada. Jadi tanpa dia ikut kampanye langsung oleh kedua pasangan calon ini, dia bisa lihat dari akses TikTok, di media sosial, di Facebook apa semua. Dari situ kita edukasi mereka bahwa nonton, kalian manfaatkan HP-nya jangan hanya untuk main game, tapi lihat apa fenomena yang lagi tren sekarang. Fenomena yang tren sekarang adalah dua pasangan calon ini lagi beradu ide, gagasan, dan program. Silakan kalian nonton, kalian punya hak nanti memberikan suara dan kalian punya hak menentukan siapa yang paling bagus programnya. Itu yang kamu orang coblos begitu. Begitu cara mendudukan kita. Dan biasanya anak-anak muda itu ketika kita ajak sosialisasi, dia tidak mau di tempat-tempat yang terlalu serius. Makanya konsep kita kemarin dari KPU itu mengundang mereka ke kafe. Iya, ke kafe. Jadi sambil nongki, sambil kita berikan edukasi tentang bagaimana pentingnya kita menyalurkan hak suara kita. Berarti menyesuaikan dengan apa? Apa zaman yang kekinian, apa yang disenangi oleh Gen Z ini. Terima kasih Bapak. Nah, satu hal lagi nih yang banyak dipertanyakan oleh para anak muda, terutama untuk para pemilih pemula. Pada saat pemungutan suara nanti, tentunya masyarakat ingin tahu seperti apa proses pemungutan suara. Apakah KPU dapat menjamin bahwa hasil pemungutan suara nantinya adalah murni hasil pilihan mereka? Apakah mungkin ada teknologi-teknologi yang digunakan KPU seperti tadi untuk mempercepat proses perhitungan suara sementara? Seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Jadi di proses kerja-kerja KPPS ini kan sampai memastikan hasil perhitungan suara. Habis itu nanti melalui PPS diserahkan hasil itu ke kecamatan. Nanti di kecamatan ini akan diplenokan lagi hasilnya. Setelah itu baru di kabupaten. Karena kita kan pemilihannya ada dua nih, bupati dan gubernur. Jadi untuk bupati berhenti di kita, untuk gubernur setelah kita plenokan lanjut lagi pleno di tingkat KPU provinsi. Nah, untuk memastikan kalau sekarang itu saya rasa kalau teman-teman KPPS mau bermain-main dengan data itu, ini dia seperti menggali kubur sendiri. Karena di dalam TPS itu bukan hanya ada saksi, tetapi ada pengawas TPS dari saudara kita dari Bawaslu, dari tingkat pengawasan. Jadi di situ ada saksi dari setiap calon, kemudian ada pengawas TPS, dan semua ini itu memfotokan hasil. Setiap hasil pemilihan. Hasil pemilihan. Nah, foto inilah yang biasa keluar, inilah yang biasa orang pakai dalam hitungan cepat. Dikumpul semua, itu biasa muncul hasil. Nah, maka dari itu kami bisa menyimpulkan bahwa pilkada kali ini di proses hitung suara itu, saya rasa sangat rumit untuk penyelenggara bisa bermain-main dengan data itu. Karena semua bukan hanya milik dia, disaksikan oleh saksi dan berarti pengawas secara TPS. Pengawasan tetap ada untuk memastikan hasil pemilihan. Terima kasih Om Jack. Mungkin itu dari sisi persiapan penyelenggaraan. Selanjutnya mungkin kita beralih ke pengawasan nih Bu. Bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan? Nah, pada saat proses penyelenggaraan pilkada, terutama pada saat waktu-waktu sebelumnya, proses kampanye hingga hari ini, seperti apa tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di Bawaslu dalam penyelenggaraan pilkada 2024 ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan tantangannya, dasar Bawaslu dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan penegakan keadilan pemilu, Perbawaslu 6 terkait dengan pengawasan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Di sana jelas bahwa semua tahapan yang diselenggarakan oleh saudara kita di KPU itu
pasti terawasi oleh KPU. Jadi kalau misalnya ada yang melenceng sedikit, KPU ini kayaknya agak belok-belok nih, pasti kami kasih surat cinta. Dan hampir setiap hari ada surat cinta kami ke teman-teman KPU. Iya. Ada surat cinta. Iya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur, pasti kasihkan surat cinta. Kita kena sampai terus. Oke, dari banyaknya surat cinta yang diberikan, mungkin surat cinta yang berisikan pelanggaran seperti apa yang paling sering ditemui? Misalnya terkait dengan DPT. DPT ini kan sangat riskan. DPT ini kan menentukan nanti jumlah TPS, jumlah surat suara yang akan dicetak, termasuk dengan kesiapan KPU dalam menentukan penyelenggaraan sebelumnya. Makanya DPT ini harus benar-benar dipastikan. Saya selalu mewanti-wanti teman-teman KPU. Masyarakat yang sudah tidak memenuhi syarat tidak lagi ada dalam daftar pemilih kita. Namun pada kenyataannya dengan alibi bahwa si dalih tidak bisa mengeluarkan karena harus ada, misalnya orang meninggal nih, orang meninggal kan harus ada keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Disduk Capil. Kadang ini yang tidak siap sehingga KPU juga tidak berani untuk mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat ini, pemilih yang meninggal ini keluar dalam DPT kita. Saya bilang oke, kalau misalnya alasan itu, tetapi tolong di akhir nanti di C pemberitahuan KPK pemilih yang sudah meninggal ini tidak lagi dibagikan C panggilannya, supaya apa? Tidak masuk untuk Tidak pemilih. ada lagi pemilih yang tanda kutip pemilih yang sudah meninggal tiba-tiba ada di TPS untuk memilih. Cukup menyeramkan sebenarnya kalau kita ingin membayangkan ya, lebih serem dari kuburan sebenarnya. Oke, berarti kebanyakan tantangan-tantangan DPT ya Bu? Selanjutnya terkait dengan tantangan itu banyak sebenarnya. Yang kedua, KPU kan dengan sisinya itu, sistem-sistemnya itu, si Dali, si Pol, si Rekap, ini yang setengah mati kami akses. Si Pol Silon itu setengah mati kita akses. Kami dikasih akses, tetapi hanya sebagai viewer. Tidak bisa melihat langsung data-data yang ada di dalam. Melihat secara langsung bisa, tapi tidak secara keseluruhan. Apa-apa yang menjadi elemen dalam misalnya silon itu, ya kami tidak bisa. Jadi sehingga kami mempunyai keterbatasan dalam pengawasannya, sehingga itu juga yang membuat surat cinta itu kadang kembali lagi diberikan oleh KPU. Terkait dengan di semua sisi itu kan, silon, sipol, si kadeka, si rekap, ini sangat mati. Yang selanjutnya itu terkait dengan kampanye. Apa yang menjadi penekanan kami? Pak Sekda, Pak Bupati, sering kami kirim ngejual surat cinta terkait dengan netralitas ASN-nya. Netralitas ASN ini sudah banyak sekali. Dan sudah beberapa Pak sudah disidangkan terkait dengan netralitas ASN ini. Karena banyak ASN di Kabupaten Kolaka yang mencoba-coba untuk misalnya hadir dalam kampanye, tapi yang hadir dalam kampanye beda di resim pilkada kemarin. Pilkada 2019 kemarin itu mereka datang di lapangan. Sekarang yang banyak yang menjadi laporan atau temuan itu yang melalui media sosial. Oke, tantangan di media digital sekarang. Media sosial dan WhatsApp grup. Itu yang menjadi tantangannya, karena tidak semua media sosial kita nih berteman. Jadi tidak bisa kita lihat apa yang mereka posting. Termasuk dengan grup-grup WhatsApp. Itu yang menjadi tantangan kami. Terkait dengan netralitas ASN, netralitas kepala desa, lurah, itu yang menjadi tantangan terberatnya. Betul. Dimana kita tahu bahwa sebagai pegawai negeri sipil itu seharusnya netral. Tidak boleh memilih. SKB 3 menteri, 2 lembaga jelas bahwa jangankan hadir dalam kampanye. Like, share itu juga pun tidak boleh. Tidak boleh. Seketat itu ya Bu, pengawasan terhadap ASN. Nah Bu, kalau kita berbicara tentang pengawasan nih Bu, tentunya bukan cuma tugas dari Bawaslu sebenarnya. Ini juga merupakan tugas masyarakat. Nah, bagaimana kemudian teman-teman Bawaslu ini melibatkan masyarakat, terutama mungkin anak muda dalam proses pengawasan?
Apakah ada program khusus dari Bawaslu untuk masyarakat? Apakah ketika menghadapi pelanggaran kita harus mengadu kemana? Oke. Terkait dengan pelibatan masyarakat, Perbawaslu 3 tahun 2020 terkait dengan pengawasan partisipatif. Bawaslu banyak melaksanakan sosialisasi baik kepada pemuda, pada para tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, dan semua stakeholder sudah kami sosialisasikan terkait dengan pengawasan partisipatif ini. Kenapa penting? Komposisi kami yang agak lebih sedikit dari saudara kami di sebelah. Kami di kabupaten itu hanya 3. Di kecamatan 3, di desa saya kan 3. Mereka 5 di kecamatan 3, mereka 5. Terus di desa mereka 3, saya 1. Di KPPS ini pengawas TPS kami itu harus mengawasi 7. Mereka 1 lawan 7. 1 lawan 7, oke. Jadi tapi memang katanya seperti itu. Kalau pengawasnya memang kan harus lebih sedikit daripada yang diawasi. Ya sama kan ujian dong, masa pengawasnya lebih banyak dari peserta ujiannya. Jadi dengan itu kami tetap berkolaborasi dengan para pihak untuk menyampaikan pesan-pesan pengawasan bahwa terutama ini yang ASN, beberapa kegiatan terkait dengan netralitas ASN sudah kami lakukan untuk sebenarnya meminimalisir ini ASN untuk cawe-cawe dengan pasangan calon. Ya, namun masih ada yang berani untuk main-main. Ketika ada yang melapor terpenuhi syarat formil materi sesuai dengan Perbawaslu 9 tahun 2024, pasti kami proses. Oke. Berarti selain dari ini kita juga mengajak masyarakat ya Bu untuk langsung mengawal proses pilkada ini. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin itu dari sisi pengawasan ya Bu ya. Nah selanjutnya kita beralih ke netralitas Pak. Kita tahu bahwa ASN ini adalah salah satu figur yang rentan terhadap sorotan. Terutama tadi seperti yang dibilang oleh Ibu Fatma bahwa pengawasan terhadap ASN adalah salah satu tantangan tim Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Diharapkan ASN ini harus netral. Nah, seperti apa sih Pak sebenarnya kebijakan yang mengatur bahwa ASN ini harus netral dan juga profesionalitas, itu tidak boleh memihak terhadap salah satu pasangan calon? Baik Bu, terima kasih. Kalau kita bicara kebijakan pemerintah terkait netralitas ASN, ya cukup banyak yang mengatur. Mungkin antara lain Undang-Undang ASN yang nomor 20 tahun 2023 yang baru, kemudian ada Undang-Undang nomor 16 tentang pilkada. Ya, ada juga Undang-Undang nomor 7 2017 tentang netralitas ASN. Ada lagi PP 94 yang lebih teknis tentang pelanggaran disiplin ASN. Dan yang terakhir itu yang disampaikan tadi Ketua Bawaslu, yaitu SKB 3 menteri dan 2 lembaga itu secara teknis diatur di situ. Jelas di situ. Nah, sangat jelas itu Bu. Nah, kemudian kenapa ini banyak netralitas ASN ini, ada beberapa ASN yang menjadi temuan atau terlibat dalam pelanggaran netralitas ini, ya mungkin memang sistem ke depan memang ya tergantung dari pusat ini Pak Bu. Pertama mungkin terkait dengan bahwa bupati itu adalah pejabat pembina kepegawaian PPK. Suka tidak suka, ketika nanti ada yang terpilih jadi bupati, dia akan berpengaruh di situ. Makanya dulu kita pernah diskusi dengan BKN, apakah sistem itu boleh dirubah. Misalkan begini, pejabat pembina kepegawaian itu cukup di sekda saja, ya gitu. Kan sekda tidak dipilih, gitu. Seperti itu. Tapi ya itu kan regulasi dari pusat ya. Itu mungkin tantangan yang pertama. Nah kemudian ya bupati itu sangat menentukan posisi jabatan yang nanti akan diemban oleh ASN ini. Betul. Dalam baik struktural maupun fungsional. Keputusan ada di tangan. Ya seperti itu. Olehnya itu ya mungkin harus memang dicarikan solusi ini bagaimana ASN ini tidak
apa ya, supaya bisa netral seperti itu ya terhadap kebijakan-kebijakan dari pengambil keputusan. Agar siapapun nanti yang terpilih itu tidak berpengaruh besar terhadap kerumitan tugas-tugas ASN. Nah, terkait dengan netralitas pelanggaran ya, pelanggaran ini betul apa yang disampaikan Ketua Bawaslu tadi. Kita sudah ada berapa orang ini yang menjadi pelanggar netralitas ASN, dan itu mekanismenya kita serahkan pada Bawaslu. Mungkin sebagaimana diketahui itu kan adanya aduan ya, jadi ini sifatnya adalah aduan ya. Kemudian Bawaslu akan menyampaikan ke BKN akan menyampaikan ke Bupati, PPK dalam hal ini. Kemudian Bupati akan memerintahkan Majelis Kode Etik untuk bersidang dan menjatuhkan sanksi. Seperti itu. Nah, di kita yang sudah kita sidang itu ada dua ASN dari masing-masing paslon. Nah, itu, dan kita sudah berikan sanksi. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan pelanggaran pidana ya itu ranahnya Gakumdu, Ibu Bawaslu. Nah, itu yang akan melakukan sidang terhadap yang pelanggar netralitas ASN itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan di Kabupaten Kolaka ini tidak ada lagi tambahannya itu. Yang dari 2 itu cukup itu yang secara administratif ya. Saya kurang tahu kalau ada pelanggaran pidananya karena bukan di kewenangan Majelis Kode Etik, itu ada di Gakumdu. Nah, seperti itu. Kalau dari yang sidang yang dilakukan tadi Pak, terus sanksinya itu kurang lebih seperti apa saat ASN ini? Ya, kita lihat jenis bentuk pelanggarannya. Di sini kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau berat itu kan pasti pemberhentian yang terhormat atau mungkin diberhentikan dari jabatan. Ya, kalau yang sedang itu mungkin penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikan pangkat. Sedangkan yang ringan mungkin sini teguran atau permohonan maaf kepada umum gitu, disampaikan kepada umum melalui depan majelis. Untuk sosialisasi kami sudah cukup banyak. Baik itu bersama Bawaslu, kita sudah lakukan beberapa kali sosialisasi. Kemudian pada kesempatan ada pertemuan, rapat, itu juga kita sudah sampaikan, kita ingatkan. Ya, tapi ya bukan selalu, ada saja yang mau bermain-main gitu. Artinya kita sudah cukup memberikan ya. Kalau ada pelanggaran ya dia harus terima sendiri resikonya. Akibat dari perbuatannya yang dilakukannya sendiri. Akhirnya untuk berarti selain melakukan sosialisasi bersama Bawaslu juga tetap diingatkan ya Pak? Diingatkan saat rapat-rapat atau pertemuan teman-teman ASN seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kemudian kalau dari Pemda sendiri nih Pak, bagaimana caranya Pemda Kolaka untuk memastikan bahwa teman-teman ASN ini betul-betul bersikap profesional dan juga netral, tidak melakukan pelanggaran seperti tadi? Saya kira itu tugas kami adalah menghimbau, menyampaikan seperti itu. Nah, kalau dia ada pelanggaran berarti itu kan dari pribadinya. Yang jelas kita sebagai pembina kepegawaian, kita tetap menyampaikan hal yang bertentangan dengan undang-undang kepegawaian, utamanya dalam pilkada ini. Kita akan terus menyampaikan dengan tidak bosan-bosannya. Tapi kayak itu saya bilang ada saja yang ya tidak tahu motivasinya apa. Iya, betul. Gitu, apa mau lebih tinggi atau mungkin ketidakpuasan. Apakah ada konflik kepentingan di dalamnya? Walau alam ya, mungkin seperti itu. Nanti Ibu Bawaslu yang mendeteksi itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, mungkin nih Pak, selaku pemerintah Kabupaten Kolaka mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk masyarakat, bagaimana agar masyarakat nanti ketika 27 November nanti datang ke TPS itu tetap damai dan juga kondusif dalam melakukan pemilihan. Iya, jadi harapan kita setiap kali ada pertemuan baik dengan masyarakat maupun dengan ASN sendiri, ya kita mengharapkan pada tanggal 27 nanti 3 hari lagi ya, digunakanlah sebaik-baiknya hak suara itu. Jangan ada yang golput.
Betul. Kita akan menentukan masa depan Kabupaten Kolaka ini. Dua calon kita adalah putra terbaik Kabupaten Kolaka. Tinggal kita kembalikan pada masyarakat, pada ASN itu sendiri, dia harus pilih siapa. Seperti itu. Kita tidak boleh mempengaruhi yang satu dengan yang lain agar memilih pasangan calon tertentu. Harus sesuai hati nurani. Hati nuraninya seperti itu. Yang kita harapkan ya jangan ada yang golput. Betul. Ya dari sekian daftar pemilih tetap yang disampaikan tadi Pak Ketua KPU, mudah-mudahan semua itu mencoblos. Mudah-mudahan semuanya datanya ada. Ada. Oke. Datang seperti Ya. itu. Oke. Mudah-mudahan. Oke, Kalaupun ada ya paling berapa 0% lah. Iya. Jangan dia terlalu banyak lah kasihan. Dari 1000 sekian tadi kalau bisa 999-nya hadir. Oke. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bawaslu Bu ada pesan-pesan nih untuk masyarakat, mengajak masyarakat mungkin untuk sama-sama mengawasi. Mungkin ada pesan-pesan, silakan Ibu. Kolaka adalah milik kita semua. Sepanjang tahapan penyelenggaraan ini, suasana tetap kondisif dan aman. Walaupun ada riak, tapi biasalah. Biasa. Ya. Pilkada 2024 adalah pilkada yang luar biasa, yang terbesar. Pesta demokrasi, selayaknya pesta. Marilah kita beriang gembira. Oke. Namun ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Tetap jaga netralitas bagi teman-teman Bapak Ibu yang ASN, termasuk dengan TNI Polri, Kepala Desa dan Lurah. Terus memastikan bahwa teman-teman KPU, ini saya warung lagi teman-teman KPU bahwa Semprit lagi kita. dalam melakukan tugasnya sebagai penyelenggara teknis sesuai dengan tata cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Misalnya penempatan TPS tidak boleh lagi ada di dekat rumah tim pasangan calon ataupun dekat dengan partai pengusung. Terus dalam pungut hitung kami harus memastikan bahwa tidak ada pergeseran satu suara pemilih pun, mulai dari pleno tingkat KPPS, pleno kecamatan, sampai pleno kabupaten, dan untuk gubernur sampai pleno provinsi. Terima kasih. Oke, jadi harus tetap diawasi ya Bu, harus menghimbau masyarakat dan juga terutama sahabat dari Bawaslu sendiri harus tetap dihimbau untuk pengawasan itu. Sesuatu lagi, saya berharap bahwa masyarakat mempunyai melek lah terhadap proses demokrasi kita di Kolaka, sehingga KPU dalam menjalankan tugasnya tolong dipatuhi prosedurnya dengan baik, sehingga siapapun yang akan menjadi pemimpin di Kolaka adalah putra terbaik Kolaka. Oke, benar-benar hasil pemilihan yang murni dari proses pilkada ini. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin terakhir dari KPU mungkin ada pesan-pesan nih Pak untuk masyarakat, mungkin untuk mengajak mereka datang dan menggunakan hak pilihnya. Silakan. Pilkada sukses itu bukan dari kerja-kerja KPU saja, tapi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka. Karena kalau kita sukses, kita sudah sesuai dengan tahapan semua. Terus mereka tidak mau datang milih, apakah bisa dikatakan sukses? Jadi suksesnya pilkada ini ada di tangan masyarakat Kabupaten Kolaka. Jadi saya tutup dengan pantun ini. Mancing ikan di sungai yang tenang. Cakep. Dapat ikan besar senang hatinya. Cakep. Tanggal 27 November jangan berdiam. Coblos di TPS, sukseskan demokrasi. Tepuk tangan buat pantun yang penutup pantun yang sangat ini ya Pak ya. Sangat menghimbau, betul sekali. Terima kasih Bapak. Mungkin itu buat teman-teman dari pembahasan bersama narasumber hari ini sangat luar biasa. Kita dapat menyimpulkan bahwa suksesnya pilkada ini adalah kerjasama dari berbagai pihak, bukan hanya dari pihak penyelenggara, tapi juga dari masyarakat Kolaka tentunya yang akan menjadi pemilih dalam proses pilkada nantinya. Nah, untuk teman-teman dan juga masyarakat yang ada di rumah, jangan lupa untuk datang 27 November nanti. Kita sama-sama menyukseskan dan sama-sama kita pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita
kata Bapak tadi, jangan golput, jangan sampai golput, jangan ada pergeseran suara, dan semoga teman-teman di KPU tetap melaksanakan penyelenggaraan ini dengan sangat baik sesuai dengan pengawasan yang dilakukan. Oke, terima kasih Bapak Thank Ibu you. atas insight yang sangat luar biasa hari ini. Semoga sehat selalu hingga Amin, Pilkada amin, amin, 2024 amin, nanti. amin. Ya, tinggal berapa hari lagi ya kita menuju Pilkada. Dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Pemkab Kolaka untuk mendapatkan informasi menarik terkait dengan Kabupaten Kolaka. Terima kasih hari ini. Saya Amil Octaviana pamit. Sampai jumpa di Halo Podcast berikutnya.